Jauh sebelum tanah Jawa dikenal sebagai pusat peradaban dan dakwah Islam, pulau ini diyakini sebagai wilayah kekuasaan bangsa jin. Hutan lebat tak berujung, gunung angker, rawa gelap, dan laut misterius menjadi kerajaan makhluk tak kasat mata. Manusia hidup dalam ketakutan penyakit tanpa sebab, kegilaan mendadak, dan kematian misterius dianggap sebagai hukuman para penghuni gaib. Hingga suatu hari, tapi sebelum menyelami lebih jauh, saya ingin mengajak Anda untuk bertawasul dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan bagi Anda yang sudah menulis kata amin di kolom komentar. Saya doakan, semoga diberikan kesehatan, serta diberikan rezekinya yang lancar. Amin, ya Robbal Alamin. Seorang ulama asing menginjakan kaki di tanah ini. Namanya Syekh Subakir. Ia bukan datang sebagai penakluk dengan pasukan. Bukan pula membawa senjata. Yang ia bawa hanyalah ilmu, doa, dan keyakinan. Namun justru itulah yang membuat alam gaib bergejolak. Sejak langkah pertamanya menapaki bumi Jawa, para jin penjaga wilayah merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah kekuatan yang tidak bisa mereka sentuh, namun sangat mengancam. Malam pertama Syekh Subakir bermeditasi di hutan Jawa. Angin berputar liar. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Sosok-sosok tak kasat mata mengintai dari balik pepohonan. Para jin tahu manusia ini bukan manusia biasa. Apa tujuanmu datang ke tanah kami? Bisik suara gaib yang menggema di udara. Syekh Subakir membuka matanya perlahan. Dengan tenang ia menjawab, "Aku datang bukan untuk mengusirmu, tetapi untuk menyucikan tanah ini, agar manusia dan jin hidup dalam aturan Tuhan." Jawaban itu membuat murka bangsa jin. Malam itu, serangan gaib pertama terjadi. Gangguan pikiran, bayangan menakutkan, dan bisikan kematian menghantam Syekh Subakir dari segala arah. Namun, ia tak bergeming. Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, membaca doa-doa yang membuat bumi bergetar halus. Sejak saat itu, perang tak terlihat dimulai. Hari demi hari Syekh Subakir berpindah dari satu tempat ke tempat lain, gunung, hutan, pesisir, hingga pusat-pusat kekuatan gaib. Di setiap tempat, ia melakukan ritual pembersihan, menanam doa-doa ke dalam tanah Jawa. Konon, inilah awal dari penyegelan gaib yang membatasi kekuasaan jin atas manusia. Bangsa jin tak tinggal diam. Para pemimpin mereka berkumpul, merencanakan perlawanan besar. Jika Syekh Subakir dibiarkan, maka dominasi mereka atas Jawa akan runtuh selamanya. Maka disiapkanlah satu pertempuran penentu, bukan sekadar gangguan, melainkan perang gaib terbuka antara cahaya dan kegelapan. Syekh Subakir menyadari satu hal penting. Tanah Jawa tidak bisa disucikan hanya dengan kekuatan, tetapi dengan pengorbanan dan keteguhan iman. Ia tahu apa yang akan terjadi setelah ini bukan sekadar ujian ilmu, melainkan ujian nyawa. Dan ketika langit menggelap tanpa awan, hewan-hewan hutan berlarian, serta tanah bergetar tanpa gempa, Syekh Subakir berdiri tegak, menatap ke arah kegelapan. "Jika ini harga kesucian Jawa," ucapnya lirih, "aku siap menanggungnya." Malam itu, tak hanya manusia yang berdoa, alam pun menunggu hasil perang gaib terbesar dalam sejarah Jawa. Malam itu, langit Jawa menghitam tanpa awan, bukan gelap biasa, melainkan gelap yang terasa menekan dada. Angin berhenti bertiup, suara jangkrik menghilang, dan api unggun di perkemahan Syekh Subakir tiba-tiba meredup seakan enggan menyala. Itulah pertanda bangsa jin telah memutuskan untuk menyerang. Dari arah hutan, terdengar gemuruh langkah yang tidak menyentuh tanah. Bayangan tinggi menjulang bergerak di antara pepohonan, sementara udara terasa panas dan dingin secara bersamaan. Beberapa jin menampakkan wujudnya bermata merah menyala, bertaring panjang, dan berselimut asap hitam. Malam itu, bukan lagi gangguan kecil, ini adalah perang. Syekh Subakir berdiri di tengah tanah lapang. Jubahnya berkibar, meski tak ada angin. Dengan tenang, ia menancapkan tongkatnya ke bumi dan mulai membaca doa yang membuat tanah bergetar perlahan. Cahaya tipis muncul di sekelilingnya, membentuk lingkar perlindungan. Namun, bangsa jin tak gentar. Mereka menyerang secara bersamaan, bisikan yang merusak akal, bayangan yang menekan jiwa, dan energi gelap yang mencoba merobohkan keyakinan. Beberapa jin mencoba merasuki pikiran Syekh Subakir, menampilkan ilusi kegagalan, kematian, dan kehancuran dakwah. "Pulanglah, Jawa bukan milikmu.
Suara-suara itu menggema. Namun, Syekh Subakir justru memperkuat zikirnya. Setiap lafaz doa yang ia ucapkan berubah menjadi pukulan tak kasat mata. Tanah retak, pepohonan merunduk, dan beberapa jin terpental jauh seolah terbakar oleh cahaya yang tak terlihat oleh mata manusia. Para pemimpin jin murka, mereka lalu memanggil makhluk yang lebih tua, jin penguasa gunung, rawa, dan lautan. Inilah pasukan elit yang selama ratusan tahun menjaga Jawa agar tetap berada dalam kekuasaan mereka. Kehadiran mereka membuat suhu udara turun drastis, dan langit seolah runtuh ke bumi. Syekh Subakir menyadari satu hal pahit. Perang ini tidak akan dimenangkan hanya dengan kekuatan doa. Ia lalu melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ia duduk bersila di tengah serangan, menutup mata, dan menancapkan tangannya ke tanah. Dalam keheningan itu, ia berniat menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada kehendak Allah, bahkan jika harus mengorbankan raganya. Saat itulah, bumi Jawa bereaksi. Getaran besar terjadi. Dari dalam tanah muncul energi suci yang belum pernah dirasakan bangsa jin sebelumnya. Energi itu bukan milik Syekh Subakir semata, melainkan jawaban langit atas keikhlasan. Bangsa jin mulai terdesak. Sebagian melarikan diri, sebagian berteriak kesakitan. Namun para pemimpin jin masih bertahan. Mereka sadar, jika Syekh Subakir dibiarkan hidup dan menyelesaikan misinya, maka kekuasaan gaib atas Jawa akan berakhir selamanya. Malam hampir berlalu, tetapi perang belum usai. Di Kehaguan, para jin tertinggi mulai menyiapkan rencana terakhir, sebuah perlawanan yang tak lagi menargetkan tubuh, melainkan jiwa Syekh Subakir sendiri. Dan saat fajar mulai mengintip, satu suara tua menggema dari balik kegelapan. Jika kau ingin menyucikan Jawa, maka kau harus membayar harga yang tak sanggup ditanggung manusia biasa. Syekh Subakir membuka matanya. Ia tahu, ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Fajar belum sepenuhnya terbit ketika suara itu kembali menggema di kepala Syekh Subakir. Suara yang tidak datang dari satu arah, melainkan dari segala penjuru, dari tanah, udara, dan bahkan dari dalam dadanya sendiri. Perang ini tak perlu dilanjutkan. Kabut hitam menipis menampakkan sosak-sosak tinggi berselimut bayangan. Mereka bukan jin biasa. Inilah para pemimpin tua makhluk gaib yang telah berkuasa jauh sebelum manusia mengenal Jawa sebagai tanah kehidupan. Salah satu dari mereka melangkah maju. Wujudnya berubah, kadang menyerupai raja, kadang menyerupai ulama, kadang hanya bayangan tanpa wajah. Kami tahu niatmu, wahai Subakir, katanya. Kau ingin menyucikan tanah ini. Tapi ketahuilah, Jawa berdiri di atas perjanjian lama. Syekh Subakir tetap tenang. Tangannya menggenggam tanah, matanya tajam menembus kabut. Perjanjian siapa? Tanyanya pelan. Perjanjian antara bangsa kami dan manusia-manusia pertama yang mendiami tanah ini, jawab jin itu. Kami menjaga hutan, gunung, dan laut. Sebagai gantinya, kami diberi ruang untuk berkuasa. Kemudian, tawaran itu datang. Kami tidak akan mengganggu dakwahmu, kata pemimpin jin. Kami akan mundur dari desa-desa, menghentikan teror, penyakit, dan kegilaan. Bahkan, kami akan melindungi para pendatang. Syekh Subakir terdiam. Namun, suara itu merendah. Jangan sentuh tempat-tempat kami. Biarkan alas roban, gunung-gunung, dan lautan selatan tetap berada dalam kekuasaan kami. Itulah tawaran terlarang itu. Bagi manusia biasa, ini adalah kemenangan. Tidak ada lagi perang, tidak ada korban, dakwah tetap berjalan. Namun Syekh Subakir tahu kedamaian yang lahir dari kompromi dengan kebatilan bukanlah kemenangan, melainkan penundaan kehancuran. Bangsa jin memperkuat godaannya. Mereka memperlihatkan masa depan, Jawa yang makmur, penduduk yang selamat, dan Syekh Subakir dipuji sebagai penyelamat. Namun perlahan, gambaran itu berubah. Manusia mulai bergantung pada kekuatan gaib. Doa bercampur mantra, dan tauhid terkikis tanpa disadari. Itu harga yang kecil, bisik jin itu. Satu wilayah untuk keselamatan seluruh tanah. Syekh Subakir menunduk. Dalam diamnya, terjadi pergolakan besar. Ia tahu, jika ia menolak, perang akan berlanjut. Banyak yang akan menderita. Namun jika ia menerima, maka kesucian akidah Jawa akan ternoda selamanya. Ia lalu mengangkat kepalanya. Jawa bukan milik manusia, ucapnya tegas. Bukan pula milik jin. Tanah ini milik Allah. Langit seketika bergetar. Para jin tersentak. Mereka tak menyangka
Penolakan itu datang tanpa ragu. "Kau memilih penderitaan?" bentak salah satu jin. "Aku memilih kebenaran," jawab Syekh Subakir, "meski harus dibayar dengan nyawa." Mendengar itu, wajah-wajah bayangan berubah murka. Kabut kembali menggelap. Tawaran telah ditolak. Artinya, hanya satu. Perang akan masuk tahap paling berbahaya. Bangsa jin kini tak lagi menyerang secara terbuka. Mereka bersumpah akan menghancurkan Syekh Subakir dari dalam melalui kelelahan, keraguan, dan kesendirian. Saat kabut menghilang, Syekh Subakir berdiri sendirian di tanah Jawa yang sunyi. Ia tahu, setelah ini tak ada lagi negosiasi. Yang ada hanyalah pengorbanan besar, dan di kejauhan, bumi seakan berbisik. "Jika kau bertahan, Jawa akan berubah selamanya." Setelah tawaran bangsa jin ditolak, Jawa tak lagi sama. Siang hari terasa berat, malam terasa panjang. Hutan-hutan yang sebelumnya hanya sunyi, kini dipenuhi kegelisahan. Orang-orang mulai gelisah tanpa sebab. Mimpi buruk datang beruntun, dan beberapa penduduk mengaku melihat bayangan berjalan di pinggir desa. Bangsa jin tak lagi menyerang Syekh Subakir secara langsung. Mereka memilih cara yang lebih kejam, menggerogoti keteguhan batin. Syekh Subakir merasakan tubuhnya melemah. Setiap dizikir terasa lebih berat. Setiap doa seakan ditarik kembali oleh kekuatan tak terlihat. Namun ia tahu, ini bukan tanda kekalahan, ini adalah ujian terakhir sebelum perubahan besar. Suatu malam, ia naik ke sebuah bukit sunyi. Di sanalah ia bermunajat paling lama sepanjang hidupnya. Tidak ada pelindung, tidak ada murid, tidak ada saksi. Hanya langit, bumi, dan seorang hamba yang siap kehilangan segalanya. "Ya Allah," bisiknya lirih, "jika kesucian Jawa harus dibayar dengan nyawaku, maka ambillah." Doa itu mengguncang alam. Tanah bergetar pelan. Angin berputar tanpa suara. Di saat yang sama, bangsa jin merasakan ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, bukan karena kekuatan Syekh Subakir, melainkan karena keikhlasannya. Para pemimpin jin berkumpul. Mereka tahu, jika manusia ini menyelesaikan niatnya, maka kekuasaan mereka akan terkunci selamanya. Maka mereka melancarkan serangan terakhir bukan untuk membunuh tubuhnya, tetapi mengikat ruhnya dengan kesepian abadi. Malam itu, Syekh Subakir seperti menghilang. Ia tidak mati, tidak pula hidup seperti biasa. Ia masuk ke dalam kondisi antara tubuhnya tetap ada, namun ruhnya seolah tertahan dalam doa panjang. Inilah pengorbanan terbesarnya, menjadi penyangga keseimbangan antara alam manusia dan alam gaib. Di saat itulah perubahan besar terjadi. Di berbagai penjuru Jawa, tempat-tempat angker mulai kehilangan kekuatannya. Jin-jin liar tak lagi bebas menampakkan diri. Manusia perlahan bisa hidup tanpa ketakutan gaib yang menjerat selama berabad-abad. Namun, harga itu mahal. Syekh Subakir tidak lagi berjalan di tengah manusia seperti sebelumnya. Ia hidup dalam kesunyian, jarang berbicara, dan tidak pernah mengklaim kemenangan. Bagi sebagian orang, ia dianggap menghilang. Bagi yang lain, ia dianggap wafat. Padahal, ia masih ada. Ia memilih untuk tidak dikenang sebagai pahlawan, karena ia tahu jika manusia bergantung pada satu sosok, maka mereka akan lupa bergantung kepada Tuhan. Di kejauhan, bangsa jin merasakan kekalahan yang paling pahit. Mereka tidak dimusnahkan, namun dibatasi. Mereka tidak lagi berkuasa, hanya diizinkan hidup dalam aturan yang lebih sempit. Dan tanah Jawa pun berubah arah. Dari tanah ketakutan menjadi tanah persiapan. Persiapan bagi datangnya para wali, ulama, dan penyebaran Islam yang lebih luas. Namun cerita ini belum berakhir, karena pengorbanan besar selalu meninggalkan jejak rahasia sesuatu yang kelak akan diperebutkan oleh manusia dan makhluk gaib. Setelah pengorbanan besar Syekh Subakir, tanah Jawa memasuki fase yang tak pernah tercatat dalam kitab sejarah manusia. Tidak ada perayaan kemenangan, tidak ada tanda kekalahan yang kasat mata. Namun, alam merasakan perubahannya. Hutan-hutan yang dulu menebar ketakutan mulai terasa sunyi. Gunung-gunung yang dianggap bersemayam kekuatan gelap perlahan kehilangan pengaruhnya. Laut tetap bergelora, namun tidak lagi memanggil korban tanpa sebab. Inilah pertanda bahwa sesuatu telah dipasang di jantung tanah Jawa. Para makhluk gaib menyebutnya sebagai segel Jawa, bukan berupa benda, bukan pula bangunan, melainkan susunan doa, niat, dan pengorbanan yang tertanam di lapisan terdalam bumi. Segel ini tidak mengusir bangsa jin sepenuhnya, namun membatasi ruang gerak mereka. Mereka masih ada, tetapi tidak lagi berkuasa atas manusia.
Segel itu bekerja tanpa suara, manusia tak menyadarinya. Namun, sejak saat itu, gangguan gaib tak lagi menjadi hukum alam. Penyakit misterius berkurang. Kegilaan mendadak tak lagi dianggap kutukan. Ketakutan perlahan berubah menjadi kewaspadaan, lalu menjadi keyakinan. Jawa mulai siap menerima cahaya baru. Namun, bagi bangsa jin, segel ini adalah awal dari penderitaan panjang. Mereka yang dahulu berkuasa, kini terperangkap dalam batasan yang tidak bisa mereka tembus. Tempat-tempat tertentu menjadi tertutup. Jalur-jalur gaib menyempit, pengaruh mereka melemah, seiring manusia yang mulai menyebut nama Tuhan tanpa rasa takut. Segel itu bukan hasil satu malam. Ia adalah warisan yang terus bekerja seiring waktu. Setiap doa yang tulus, setiap dakwah yang bersih dari kepentingan, setiap niat yang lurus semuanya memperkuat segel tersebut. Tanpa disadari, manusia ikut menjaga keseimbangan yang telah dibayar mahal oleh Syekh Subakir. Namun tidak semua pihak menginginkan keseimbangan ini. Di kalangan manusia sendiri, muncul orang-orang yang ingin membuka kembali apa yang telah disegel. Mereka bukan penyembah jin, melainkan pencari kekuasaan. Mereka melihat warisan gaib sebagai alat, bukan amanah. Mereka percaya bahwa siapapun yang mampu menguasai segel Jawa akan menguasai ketakutan manusia. Di alam gaib, bisikan mulai beredar. Segel itu tidak bisa dihancurkan, tetapi bisa dilemahkan. Bukan dengan kekuatan, melainkan dengan keserakahan manusia. Selama manusia terpecah, selama iman bercampur kepentingan, segel akan retak dengan sendirinya. Syekh Subakir mengetahui risiko ini. Namun ia memilih untuk tidak kembali ke tengah manusia. Ia membiarkan zaman menguji ajarannya. Baginya, segel sejati bukan di tanah, melainkan di hati manusia. Jika hati itu kuat, maka Jawa akan tetap suci. Jika hati itu runtuh, tak ada doa yang mampu menahannya. Maka sejak saat itu, Jawa hidup dalam dua kemungkinan. Menjadi tanah yang dijaga oleh kesadaran, atau tanah yang kembali diperebutkan oleh dua alam. Segel telah dipasang, tetapi penjaganya bukan lagi seorang ulama sakti. Penjaganya adalah manusia itu sendiri. Dan di balik kesunyian hutan yang kini tampak tenang, bangsa jin menunggu dengan sabar. Mereka tahu, waktu selalu berpihak pada kelengahan. Karena perang gaib sejati bukan tentang bentrokan kekuatan, melainkan tentang siapa yang lebih lama bertahan dalam kebenaran. Waktu berjalan, dan segel gaib yang tertanam di tanah Jawa terus bekerja dalam diam. Tidak ada tanda-tanda kehancuran, tidak pula gejolak besar. Justru disitulah bahayanya. Ketika manusia merasa aman, kewaspadaan mulai melemah. Dan disitulah retakan pertama muncul. Retakan itu bukan berasal dari bangsa jin. Ia berasal dari manusia sendiri. Seiring berkembangnya pemukiman dan meluasnya pengaruh dakwah, muncul golongan manusia yang mulai mempertanyakan warisan Syekh Subakir. Mereka tidak menolak ajarannya secara terang-terangan, tetapi menafsirkan ulang maknanya demi kepentingan tertentu. Kesucian tanah Jawa mulai dibicarakan bukan sebagai amanah, melainkan sebagai sumber kekuatan. Beberapa tempat yang dulunya tertutup mulai didatangi kembali. Hutan-hutan lama dijelajahi bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk mencari sisa-sisa kekuatan gaib. Gunung dan gua yang sebelumnya dihindari mulai dianggap sebagai pusat energi tersembunyi. Manusia mulai mendekati batas yang dulu dijaga oleh pengorbanan besar. Segel itu merespons dengan cara yang halus. Gangguan kecil mulai muncul, bukan kerasukan massal, bukan teror terbuka, melainkan kegelisahan batin. Ambisi meningkat, keserakahan tumbuh, dan keyakinan mulai bercampur dengan keinginan menguasai. Manusia merasa lebih berkuasa, tetapi justru semakin rapuh. Di alam gaib, bangsa jin merasakan perubahan itu. Batas-batas yang sebelumnya kokoh, kini terasa longgar. Jalur-jalur lama mulai terbuka, meski sempit. Mereka belum bisa kembali berkuasa, tetapi cukup untuk mengamati dan menunggu. Mereka sadar, segel Jawa tidak akan runtuh oleh serangan, melainkan oleh kelalaian manusia. Retakan pertama itu semakin jelas ketika manusia mulai menggunakan nama Syekh Subakir untuk kepentingan pribadi. Warisannya dijadikan simbol, bukan teladan. Kesaktiannya diceritakan tanpa menyebut pengorbanannya. Nama besarnya mulai dipisahkan dari pesan tauhid yang ia tanamkan. Disitulah keseimbangan mulai goyah. Tanah Jawa masih tampak damai, tetapi fondasinya mulai diuji. Segel masih berdiri, namun tidak lagi diperkuat oleh kesadaran kolektif. Manusia mulai lupa bahwa perlindungan terbesar bukan berasal dari kekuatan gaib,
melainkan dari ketundukan kepada Tuhan. Syekh Subakir tetap dalam kesunyian. Ia tidak turun tangan, ia tidak mengoreksi. Ia membiarkan manusia memilih jalannya sendiri, karena baginya, ujian terbesar dari sebuah ajaran bukan ketika musuh menyerang, melainkan ketika pengikutnya mulai merasa paling benar. Retakan itu kecil, hampir tak terlihat. Namun di dunia gaib, retakan sekecil apapun adalah pintu. Dan bangsa jin yang telah menunggu begitu lama, mulai bersiap. Bukan untuk perang besar, melainkan untuk menyusup perlahan melalui celah kesombongan dan ambisi. Tanah Jawa memasuki fase baru, bukan lagi perang terbuka antara dua alam, melainkan perebutan pengaruh di dalam hati manusia. Segel gaib masih bertahan, tetapi masa depannya kini tidak lagi ditentukan oleh Syekh Subakir. Ia ditentukan oleh pilihan manusia sendiri, dan retakan pertama itu hanyalah permulaan. Retakan yang sebelumnya nyaris tak terlihat, kini mulai melebar. Dari celah itulah muncul sosok-sosok baru yang mengaku memahami warisan Syekh Subakir lebih dalam daripada siapapun. Mereka tidak datang dengan pedang atau teror, melainkan dengan narasi. Mereka menyusun cerita tentang kesaktian, mengulang kisah perang gaib, namun menghilangkan bagian terpenting, pengorbanan dan ketundukan. Nama Syekh Subakir mulai diperdagangkan sebagai legitimasi. Di berbagai wilayah, orang-orang berkumpul bukan untuk belajar iman, melainkan untuk mencari perlindungan instan. Jimat, ritual, dan simbol mulai beredar. Kesucian tanah Jawa dijanjikan sebagai produk. Segel gaib yang dulu dijaga oleh keikhlasan, kini dijadikan alat tawar-menawar. Manusia mulai terbagi. Sebagian tetap berpegang pada ajaran murni, memilih kesederhanaan dan doa. Namun sebagian lain tergoda oleh janji kekuatan cepat. Mereka menginginkan perlindungan tanpa perubahan diri. Mereka ingin keselamatan tanpa pengorbanan. Inilah celah yang ditunggu bangsa jin. Tanpa perlu menampakkan diri, pengaruh gaib mulai mengalir melalui keserakahan manusia. Bukan berupa kerasukan, melainkan bisikan ambisi. Para pewaris palsu merasa semakin yakin dengan klaimnya. Setiap keberhasilan kecil dianggap bukti restu gaib. Setiap kegagalan disalahkan pada kurangnya ritual. Segel Jawa bereaksi, bukan dengan kehancuran, melainkan dengan ketidakseimbangan. Beberapa tempat kembali terasa berat. Hutan yang lama tenang mulai menyimpan kegelisahan. Alam seakan memberi peringatan. Namun manusia terlalu sibuk memuja simbol. Syekh Subakir tetap tidak muncul. Kesunyian yang ia pilih kini menjadi ujian terbesar bagi ajarannya. Tanpa figur yang bisa dijadikan rujukan langsung, manusia dipaksa membedakan antara kebenaran dan tipu daya, antara teladan dan klaim. Di balik bayang-bayang, bangsa jin mengamati dengan sabar. Mereka tidak perlu berperang, mereka cukup menunggu manusia saling menyesatkan. Setiap ritual tanpa tauhid melemahkan segel. Setiap kesombongan memperlebar celah. Pewaris palsu semakin berani. Mereka mulai menyebut diri sebagai penjaga Jawa. Mereka mengklaim memiliki hubungan khusus dengan alam gaib. Namun yang mereka jaga bukanlah keseimbangan, melainkan kekuasaan atas ketakutan manusia. Tanah Jawa belum runtuh, namun arah perjalanannya mulai menyimpang. Segel gaib masih berdiri, tetapi fondasinya terkikis oleh penyalahgunaan ajaran. Perang gaib yang dulu dimenangkan dengan pengorbanan, kini terancam kalah oleh keserakahan. Dan di titik inilah, bahaya sebenarnya muncul. Bukan dari jin yang ingin kembali berkuasa, melainkan dari manusia yang rela membuka pintu demi merasa istimewa. Bangsa jin hanya menunggu satu hal, saat manusia sendiri yang meminta mereka masuk. Episode ini menjadi penanda bahwa musuh terbesar dari kesucian bukanlah makhluk tak kasat mata, melainkan keinginan manusia untuk menguasai apa yang seharusnya dijaga. Ketika klaim pewaris palsu mulai dipercaya, batas-batas yang dahulu dijaga perlahan dilangkahi. Tempat-tempat sunyi yang selama ini dibiarkan tertutup kembali didatangi, bukan oleh pencari ilmu, melainkan oleh mereka yang haus pengakuan. Mereka membawa nama besar Syekh Subakir, tetapi meninggalkan ruh ajarannya. Ritual-ritual lama yang seharusnya terkubur kembali dihidupkan. Tidak ada niat menyembah, setidaknya itulah yang mereka yakini. Namun yang terjadi adalah pemanggilan. Simbol-simbol lama digunakan tanpa pemahaman. Doa dicampur mantra, tauhid berdampingan dengan ambisi. Dari situlah kesalahan pertama dimulai. Segel Jawa merespons dengan getaran halus, bukan gempa, bukan petir, melainkan perubahan suasana. Udara terasa berat di beberapa titik. Malam menjadi lebih pekat.
Alam seakan menahan napas, namun manusia mengabaikannya, mengira itu pertanda keberhasilan. Di alam gaib, bangsa jin merasakan panggilan yang telah lama mereka tunggu, bukan sebagai undangan resmi, melainkan sebagai celah. Setiap ritual yang tidak dilandasi ketundukan membuka ruang baru. Mereka tidak datang sebagai penguasa, melainkan sebagai penumpang. Mereka menyusup ke dalam niat, memperbesar ambisi, dan memperkuat ilusi kekuasaan. Para pelaku ritual merasa semakin yakin. Mereka melihat tanda-tanda kecil dan menafsirkannya sebagai restu. Mereka menganggap diri terpilih. Padahal, tanpa disadari, mereka sedang memperlemah segel yang menjaga seluruh tanah Jawa. Konsekuensi mulai muncul. Beberapa wilayah kembali mengalami gangguan. Bukan teror besar, melainkan keganjilan yang terus berulang. Orang-orang sulit tidur. Anak-anak menangis tanpa sebab. Alam seakan memberi peringatan. Namun, suara itu kalah oleh gemerlap klaim spiritual. Syekh Subakir tetap dalam kesunyian. Ia tidak menghentikan, tidak pula membenarkan. Ia membiarkan manusia merasakan akibat dari pilihannya. Karena baginya, iman yang tidak diuji tidak akan pernah matang. Bangsa jin tidak terburu-buru. Mereka tahu, selama manusia terus membuka pintu, segel akan melemah dengan sendirinya. Mereka tidak ingin menghancurkan Jawa, hanya ingin kembali memiliki ruang. Dan ruang itu diberikan oleh manusia yang lupa pada batas. Ritual demi ritual dilakukan. Setiap malam sunyi menjadi panggung. Setiap tempat angker kembali memiliki makna. Kesucian tanah Jawa kini dipertaruhkan oleh mereka yang mengaku menjaganya. Segel masih bertahan, namun kini tampak jelas bahwa ia tidak kebal. Ia hidup dari kesadaran, dan kesadaran itu mulai tergerus. Retakan yang dulu kecil, kini mulai terasa oleh alam. Perang gaib belum kembali meledak, namun benihnya telah ditanam oleh tangan manusia sendiri. Bangsa jin hanya menunggu waktu yang tepat. Sementara manusia semakin dalam melangkah, tanpa menyadari bahwa mereka sedang mendekati batas terakhir. Dan ketika batas itu terlewati, tidak akan ada lagi ritual yang mampu mengembalikan keseimbangan dengan mudah. Malam itu bukan malam biasa. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada suara serangga. Alam seakan membeku, menahan sesuatu yang hendak dilepaskan. Inilah malam yang kelak dikenal sebagai awal terbukanya kembali perang gaib di tanah Jawa. Ritual yang dilakukan tidak lagi bersifat coba-coba. Ia disusun dengan penuh keyakinan dan ambisi. Tempat-tempat yang dahulu menjadi titik lemah segel kembali diaktifkan. Energi lama yang seharusnya terkunci mulai bergerak, bukan karena kekuatan besar, melainkan karena kelengahan kolektif manusia. Segel Jawa merasakan tekanan. Lapisan-lapisan niat dan doa yang tertanam sejak pengorbanan Syekh Subakir mulai terguncang. Bukan runtuh, tetapi terbelah. Retakan yang selama ini tersembunyi, kini saling terhubung, menciptakan jalur yang tidak pernah dimaksudkan untuk dibuka kembali. Di alam gaib, bangsa jin bergerak serempak. Mereka tidak menyerbu, tidak pula menampakkan diri. Mereka mengalir seperti kabut, menyusup ke ruang-ruang kosong yang tercipta oleh keserakahan. Mereka merasakan kebebasan yang telah lama dirindukan, meski masih terbatas. Dampaknya segera terasa. Beberapa wilayah mengalami perubahan drastis. Malam menjadi berat, siang terasa muram. Orang-orang mulai kehilangan ketenangan tanpa alasan jelas. Bukan teror fisik, melainkan tekanan batin yang terus menggerus. Alam tidak lagi netral. Manusia mulai saling menyalahkan. Sebagian menyebut ini sebagai tanda kebangkitan kesaktian. Sebagian lain menganggapnya peringatan, namun suara-suara kebijaksanaan tenggelam oleh mereka yang merasa diuntungkan. Pembukaan segel dianggap keberhasilan oleh segelintir orang, padahal itu adalah awal dari ketidakseimbangan besar. Syekh Subakir merasakan getaran itu dari kejauhan. Kesunyian yang selama ini ia jaga mulai terusik. Ia menhetai segel yang ditanam dengan pengorbanan besar, kini diuji oleh pilihan manusia. Namun ia tetap tidak turun tangan. Ia memahami, campur tangan pada saat ini justru akan mematikan pelajaran yang harus dipetik. Bangsa jin semakin berani. Mereka mulai mempengaruhi pikiran manusia yang rapuh. Ambisi diperbesar, ketakutan dipelintir, keyakinan digeser. Mereka tidak datang sebagai musuh, melainkan sebagai solusi palsu. Segel Jawa kini berada dalam kondisi genting. Ia belum hancur, tetapi keseimbangannya goyah. Jika retakan ini terus dibiarkan, maka pembukaan berikutnya tidak lagi bisa dicegah. Dan kali ini,
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku ritual, tetapi oleh seluruh tanah Jawa. Malam itu berlalu tanpa ledakan, tanpa bencana besar, namun bekasnya tertinggal. Alam telah berubah arah. Perang gaib yang dulu dimenangkan oleh keikhlasan, kini kembali dipertaruhkan oleh keserakahan. Dan sejak malam itu, tanah Jawa tidak lagi sepenuhnya sunyi. Ia menunggu keputusan terakhir dari manusia. Setelah malam pembukaan segel, perubahan tidak lagi bisa disembunyikan. Tanah Jawa memasuki fase baru yang lebih berat dan penuh tekanan batin. Alam tidak menjerit, tetapi bergetar dalam diam. Tanda-tanda kecil muncul di banyak tempat, membentuk pola yang tidak bisa diabaikan. Bangsa jin mulai menuntut ruang, bukan dengan serangan terbuka, melainkan dengan klaim halus atas wilayah yang dahulu mereka kuasai. Hutan-hutan tertentu kembali terasa asing. Jalur-jalur lama yang sempat tertutup kini seakan terbuka kembali. Tempat-tempat yang sebelumnya netral mulai memihak pada kekuatan tak kasat mata. Manusia merespons dengan kebingungan. Sebagian merasa kehilangan pegangan, sebagian lain justru melihat peluang. Mereka yang terlibat dalam ritual terlarang kini merasa memiliki kendali. Mereka menganggap diri sebagai perantara antara dua alam, tanpa menyadari bahwa kendali itu hanyalah ilusi. Segel Jawa semakin tertekan. Ia masih berdiri, tetapi tidak lagi utuh. Lapisan-lapisan pengorbanan yang dahulu menyatu, kini terpisah oleh ambisi manusia. Setiap tindakan yang mengabaikan tauhid memperlebar celah, memberi ruang bagi kekuatan lama untuk menguat kembali. Bangsa jin bergerak terstruktur. Mereka tidak lagi sekadar menyusup, tetapi mulai membangun pengaruh. Mereka memilih manusia tertentu yang haus pengakuan. Melalui mimpi, intuisi, dan dorongan batin, mereka menanamkan gagasan tentang takdir dan kekuasaan. Tanah Jawa merasakan tekanan yang semakin nyata. Bukan bencana besar, melainkan perubahan karakter. Ketakutan yang dulu jarang muncul, kini kembali terasa. Keberanian yang tidak berlandaskan iman, berubah menjadi kesembronoan. Alam seakan kehilangan penyeimbang. Syekh Subakir tetap tidak menampakkan diri. Namun, keberadaannya terasa sebagai sisa benteng terakhir. Segel yang ia tanam masih terhubung dengan kesadarannya, meski kini diuji oleh zaman yang lebih rumit. Ia memahami, pertarungan ini tidak lagi bisa dimenangkan oleh satu sosok. Perang gaib berubah bentuk, bukan lagi bentrokan antara manusia sakti dan bangsa jin, melainkan perebutan kesadaran manusia. Siapa yang menguasai niat, akan menguasai arah Jawa. Bangsa jin menyadari satu hal penting. Selama manusia terus memanggil mereka, mereka tidak perlu melanggar segel. Mereka hanya perlu menjawab panggilan itu. Dan panggilan tersebut semakin sering terdengar. Segel Jawa kini berada di ambang batas. Jika tekanan ini berlanjut, maka keseimbangan yang dijaga baru Badebod akan runtuh perlahan. Dan ketika itu terjadi, tidak akan ada lagi pemisah yang jelas antara alam manusia dan alam gaib. Tanah Jawa bersiap menghadapi konsekuensi dari pilihannya, karena kekuatan lama telah bangkit, dan ia tidak datang sendiri. Pada titik ini, Tanah Jawa tidak lagi berada di persimpangan. Jalan telah dipilih, meski banyak yang belum menyadarinya. Segel gaib masih ada, namun fungsinya berubah. Ia tidak lagi menjadi penghalang mutlak, melainkan penanda siapa yang melangkah melampauinya tak akan kembali seperti semula. Manusia mulai terbagi secara nyata, bukan antara yang beriman dan yang kafir, melainkan antara mereka yang menjaga kesadaran dan mereka yang memilih jalan pintas. Jalan gelap tidak selalu terlihat menakutkan. Ia hadir sebagai solusi cepat, perlindungan instan, dan janji kendali atas ketakutan. Bangsa jin memahami ini dengan sempurna. Mereka tidak lagi bersembunyi sepenuhnya. Pengaruh mereka kini terasa di kaputusan-kaputusan manusia. Ambisi menjadi lebih berani. Keinginan untuk menguasai wilayah, pengikut, dan nama besar semakin menguat. Segel Jawa merespons dengan melemahkan batasan di beberapa titik, seolah memberi cermin atas pilihan manusia. Tempat-tempat tertentu berubah fungsi. Yang dahulu hanya sunyi, kini menjadi pusat aktivitas gaib. Bukan dengan keramaian, melainkan dengan intensitas niat. Setiap langkah manusia yang melampaui batas memperdalam retakan. Alam tidak marah, tetapi mencatat. Syekh Subakir merasakan perubahan itu sebagai tekanan yang konstan. Ia menggetai inilah fase paling berbahaya dari perang gaib. Bukan ketika jin menyerang, melainkan ketika manusia memilih untuk berjalan bersama mereka. Pada titik ini, intervensi langsung justru akan memperkuat ilusi bahwa keselamatan datang dari sosok sakti,
bukan dari kesadaran diri. Segel Jawa mulai selektif. Ia tidak lagi melindungi semua orang, ia hanya bertahan di tempat-tempat yang masih dijaga oleh niat lurus. Di wilayah lain, segel melemah bukan karena dihancurkan, melainkan karena ditinggalkan. Manusia yang memilih jalan gelap mulai merasakan dampaknya, bukan berupa hukuman instan, melainkan perubahan batin. Ketergantungan meningkat, kepercayaan diri palsu tumbuh. Mereka merasa kuat, padahal semakin terikat. Bangsa jin tidak menguasai mereka secara langsung, tetapi membiarkan mereka mengikat diri sendiri. Tanah Jawa kini berada dalam keadaan rapuh yang paling berbahaya. Ia tampak stabil, tetapi fondasinya bergeser. Keseimbangan tidak lagi dijaga oleh kesadaran kolektif, melainkan oleh sisa-sisa ajaran yang masih bertahan. Segel gaib menjadi saksi bisu dari pilihan yang diambil manusia. Perang gaib mencapai fase sunyi. Tidak ada ledakan, tidak ada pertempuran terbuka. Yang ada hanyalah perubahan arah. Dan perubahan arah ini akan menentukan apakah Jawa tetap menjadi tanah yang dijaga atau menjadi wilayah perebutan dua alam. Titik tanpa kembali telah dilewati. Kini yang tersisa hanyalah konsekuensi. Setelah titik tanpa kembali terlewati, tanah Jawa tidak lagi menunggu. Ia menuntut jawaban, bukan melalui bencana besar atau teror terbuka, melainkan lewat tekanan batin yang menyebar perlahan. Alam seakan menyingkapkan cermin, memperlihatkan wajah asli dari setiap niat manusia. Segel Jawa kini bekerja dengan cara berbeda. Ia tidak lagi menahan dari luar, tetapi menyaring dari dalam. Mereka yang menjaga niat lurus merasakan ketenangan yang aneh di tengah kekacauan. Sebaliknya, mereka yang bergantung pada jalan gelap merasakan kekosongan yang terus melebar, bukan karena kekurangan kekuatan, tetapi karena kehilangan arah. Bangsa jin memahami perubahan ini. Mereka menyadari bahwa kesempatan terakhir bukanlah memperluas wilayah, melainkan memecah kesadaran manusia. Selama manusia ragu, selama iman bercampur kepentingan, segel akan terus melemah dengan sendirinya. Mereka tidak perlu mendobrak, cukup mendorong manusia untuk melangkah lebih jauh. Namun sesuatu yang tak mereka perhitungkan mulai muncul. Di berbagai tempat, tanpa komando dan tanpa pemimpin, muncul kesadaran sunyi. Bukan gerakan besar, bukan seruan lantang, hanya manusia-manusia biasa yang memilih kembali pada ketundukan. Mereka tidak mengklaim menjaga Jawa, mereka hanya menjaga hati. Kesadaran ini menguatkan segel, bukan secara spektakuler, melainkan perlahan. Setiap niat yang bersih menutup celah kecil. Setiap penolakan terhadap jalan pintas memperbaiki retakan. Segel Jawa ternyata tidak bergantung pada satu tokoh, melainkan pada pilihan kolektif yang tersembunyi. Syekh Subakir merasakan getaran itu, bukan sebagai panggilan untuk kembali, melainkan sebagai jawaban atas pengorbanannya. Ia menhetai inilah alasan ia memilih pergi, agar manusia belajar berdiri tanpa bayangannya, agar kesucian tidak lagi bergantung pada satu sosok. Bangsa jin mulai gelisah. Pengaruh mereka tidak sepenuhnya hilang, tetapi melambat. Jalan-jalan yang sempat terbuka mulai menyempit, tidak tertutup paksa, melainkan ditinggalkan. Manusia yang sadar tidak lagi memanggil mereka, dan tanpa panggilan, mereka tidak memiliki pijakan. Tanah Jawa berada di ambang keputusan akhir. Segel gaib masih rapuh, namun kini ditopang oleh sesuatu yang lebih kuat dari kesaktian kesadaran. Perang gaib tidak lagi tentang siapa yang lebih kuat, melainkan siapa yang lebih setia pada kebenaran. Panggilan terakhir bukan ditujukan pada ulama, bukan pada penjaga gaib. Ia ditujukan pada manusia biasa. Apakah mereka akan menjaga kesucian dengan keikhlasan, atau kembali tergoda oleh janji kekuasaan yang semu? Pilihan itu menentukan arah akhir dari tanah Jawa. Perang gaib mendekati penutupnya, namun bukan dengan dentuman, melainkan dengan keheningan yang penuh makna. Karena pada akhirnya, yang menjaga batas dua alam bukanlah segel, bukan pula doa besar, melainkan kesadaran manusia untuk tidak melampaui batas yang telah ditetapkan Tuhan. Ketika perang gaib mendekati akhirnya, tidak ada sorak kemenangan. Tidak ada pahlawan yang berdiri di garis depan. Justru yang muncul adalah keheningan panjang, seolah alam menunggu sesuatu yang sangat halus, namun menentukan. Ketika perang gaib mendekati akhirnya, tidak ada sorak kemenangan, tidak ada pahlawan yang berdiri di garis depan. Justru yang muncul adalah keheningan panjang, seolah alam menunggu sesuatu yang sangat halus, namun menentukan. Para penjaga tanah Jawa tidak pernah memperkenalkan diri. Mereka bukan tokoh besar,
bukan pewaris ajaran yang dielelukan. Mereka adalah manusia biasa yang hidup dengan kesadaran. Petani yang menjaga niatnya, pedagang yang menolak jalan pintas, orang tua yang mengajarkan ketundukan tanpa cerita kesaktian. Tanpa sadar, merekalah benteng terakhir. Segel Jawa kini berubah wajah. Ia tidak lagi terlihat sebagai penghalang gaib, melainkan sebagai jaringan niat yang saling terhubung. Setiap kesadaran lurus memperkuat simpulnya. Setiap penolakan terhadap kesombongan menutup jalur yang sempat terbuka. Perang gaib berubah menjadi perang sunyi di dalam batin manusia. Bangsa jin mulai kehilangan pijakan, bukan karena dikalahkan, melainkan karena tidak lagi dipanggil. Mereka tidak memiliki tempat di hati yang jernih. Tanpa celah niat, pengaruh mereka memudar dengan sendirinya. Kekuatan lama yang sempat bangkit, kini melemah tanpa perlawanan terbuka. Syekh Subakir tetap tidak kembali, namun jejak pengorbanannya kini terlihat jelas. Ia tidak menciptakan penjaga baru, melainkan membangunkan penjaga yang telah ada di setiap manusia. Kesucian tanah Jawa ternyata tidak pernah bergantung pada satu sosok, melainkan pada kesediaan manusia untuk menjaga batas. Tanah Jawa mulai menenangkan diri. Tekanan batin yang sempat menyelimuti perlahan mereda. Alam kembali menemukan ritmenya. Tidak ada perayaan, tidak pula pengumuman. Keseimbangan pulih tanpa perlu disaksikan. Namun bahaya belum sepenuhnya lenyap. Perang gaib tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Selama manusia hidup dengan pilihan, selama ambisi dan iman berdampingan, potensi retakan akan selalu ada. Yang membedakan adalah kesiapan manusia menghadapi godaan itu. Penjaga tanpa nama tidak mencari pengakuan. Mereka tidak mendirikan simbol. Mereka tidak menjadikan kesucian sebagai komoditas. Mereka hanya hidup dalam kesadaran bahwa setiap niat adalah doa dan setiap langkah adalah tanggung jawab. Segel Jawa kini tidak lagi rapuh. Bukan karena ia diperkuat kembali oleh kesaktian, tetapi karena ia dijaga oleh banyak tangan yang tidak terlihat. Inilah bentuk perlindungan paling kokoh yang tidak bisa direbut, tidak bisa dimanipulasi. Perang gaib mencapai ujungnya tanpa darah dan tanpa sorak. Yang tersisa hanyalah pelajaran sunyi bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menguasai alam gaib, melainkan kemampuan menguasai diri sendiri. Tanah Jawa kembali tenang, namun ia tidak tertidur. Ia menunggu generasi berikutnya membawa satu pesan yang tidak tertulis. Selama manusia menjaga kesadaran, tidak ada perang yang perlu dimenangkan. Para penjaga tanah Jawa tidak pernah memperkenalkan diri. Mereka bukan tokoh besar, bukan pewaris ajaran yang dielu-elukan. Mereka adalah manusia biasa yang hidup dengan kesadaran. Petani yang menjaga niatnya, pedagang yang menolak jalan pintas, orang tua yang mengajarkan ketundukan tanpa cerita kesaktian. Tanpa sadar, merekalah benteng terakhir. Segel Jawa kini berubah wajah. Ia tidak lagi terlihat sebagai penghalang gaib, melainkan sebagai jaringan niat yang saling terhubung. Setiap kesadaran lurus memperkuat simpulnya. Setiap penolakan terhadap kesombongan menutup jalur yang sempat terbuka. Perang gaib berubah menjadi perang sunyi di dalam batin manusia. Bangsa jin mulai kehilangan pijakan, bukan karena dikalahkan, melainkan karena tidak lagi dipanggil. Mereka tidak memiliki tempat di hati yang jernih. Tanpa celah niat, pengaruh mereka memudar dengan sendirinya. Kekuatan lama yang sempat bangkit, kini melemah tanpa perlawanan terbuka. Syekh Subakir tetap tidak kembali. Namun jejak pengorbanannya kini terlihat jelas. Ia tidak menciptakan penjaga baru, melainkan membangunkan penjaga yang telah ada di setiap manusia. Kesucian tanah Jawa ternyata tidak pernah bergantung pada satu sosok, melainkan pada kesediaan manusia untuk menjaga batas. Tanah Jawa mulai menenangkan diri. Tekanan batin yang sempat menyelimuti perlahan mereda. Alam kembali menemukan ritmenya. Tidak ada perayaan, tidak pula pengumuman. Keseimbangan pulih tanpa perlu disaksikan. Namun, bahaya belum sepenuhnya lenyap. Perang gaib tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berubah bentuk mengikuti zaman. Selama manusia hidup dengan pilihan, selama ambisi dan iman berdampingan, potensi retakan akan selalu ada. Yang membedakan adalah kesiapan manusia menghadapi godaan itu. Penjaga tanpa nama tidak mencari pengakuan. Mereka tidak mendirikan simbol. Mereka tidak menjadikan kesucian sebagai komoditas. Mereka hanya hidup dalam kesadaran bahwa setiap niat adalah doa, dan setiap langkah adalah tanggung jawab. Segel Jawa kini tidak lagi rapuh, bukan karena ia diperkuat kembali oleh kesaktian,
Tetapi karena ia dijaga oleh banyak tangan yang tidak terlihat, inilah bentuk perlindungan paling kokoh yang tidak bisa direbut, tidak bisa dimanipulasi. Perang gaib mencapai ujungnya tanpa darah dan tanpa sorak. Yang tersisa hanyalah pelajaran sunyi bahwa kekuatan terbesar bukanlah kemampuan menguasai alam gaib, melainkan kemampuan menguasai diri sendiri. Tanah Jawa kembali tenang. Namun, ia tidak tertidur. Ia menunggu generasi berikutnya, membawa satu pesan yang tidak tertulis. Selama manusia menjaga kesadaran, tidak ada perang yang perlu dimenangkan. Waktu berjalan tanpa suara, namun perubahan terus terjadi. Setelah perang gaib mereda, Tanah Jawa tidak menjadi tempat yang suci secara mutlak, melainkan wilayah yang belajar memahami keseimbangannya sendiri. Kesucian kini bukan lagi sesuatu yang dijaga oleh segel atau ritual, melainkan oleh sikap hidup yang tumbuh perlahan di tengah masyarakat. Warisan terbesar dari peristiwa gaib itu bukanlah kisah kemenangan, melainkan kesadaran. Kesadaran bahwa tanah ini pernah diuji, bukan oleh kekuatan luar semata, tetapi oleh kelemahan batin manusia sendiri. Ambisi, kesombongan, dan ketakutan pernah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Dan ketika pintu itu hampir runtuh, bukan kesaktian yang menyelamatkan, melainkan keikhlasan. Jejak Syekh Subakir tidak pernah ditinggalkan dalam bentuk bangunan atau prasasti. Ia melebur bersama arah angin, getaran tanah, dan aliran waktu. Ajarannya tidak diwariskan lewat kata-kata, tetapi melalui perubahan pola hidup. Manusia mulai memahami bahwa menjaga batas adalah bentuk ibadah yang paling sunyi. Bangsa jin tidak menghilang sepenuhnya. Mereka hanya kembali ke batasnya masing-masing. Alam gaib dan alam manusia kembali berjalan sejajar, tidak saling menguasai. Ketika batas dihormati, gangguan menjadi mustahil. Ketika batas diabaikan, sejarah siap berulang. Tanah Jawa menyimpan ingatan itu, bukan sebagai trauma, melainkan sebagai peringatan halus. Dalam musim-musim tertentu, alam seolah mengingatkan manusia akan keseimbangan, bukan lewat bencana, tetapi melalui tanda-tanda kecil yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang peka. Warisan sunyi itu hidup dalam kesederhanaan. Ia hadir dalam cara manusia memperlakukan sesama, dalam kesediaan menahan diri, dalam keberanian menolak jalan pintas yang mengorbankan nilai tanpa disadari. Inilah bentuk penjagaan paling murni, penjagaan yang tidak terlihat, namun terasa dampaknya. Tidak ada tokoh utama dalam warisan ini. Setiap orang memiliki peran yang sama besar. Setiap keputusan kecil ikut menentukan arah besar. Kesucian tidak diwariskan melalui darah atau garis keturunan, melainkan melalui pilihan yang diulang setiap hari. Perang gaib tidak lagi dibicarakan sebagai kisah heroik. Ia menjadi pelajaran batin yang hanya relevan bagi mereka yang mau mendengar. Sebagian menganggapnya mitos, sebagian menganggapnya legenda. Namun bagi Tanah Jawa, semua itu adalah bagian dari proses pendewasaan. Kini yang tersisa hanyalah tanggung jawab. Tanggung jawab untuk tidak mengulang kesalahan lama. Tanggung jawab untuk menjaga kesadaran di tengah perubahan zaman. Tanggung jawab untuk memahami bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan menguasai, melainkan pada kemampuan menjaga. Warisan sunyi itu tidak meminta disebarkan. Ia hanya menunggu untuk dijalani. Dan selama masih ada manusia yang memilih kesadaran, Tanah Jawa akan tetap berdiri dalam keseimbangan tenang, waspada, dan penuh hikmah. Tidak ada dentuman, tidak ada cahaya yang membelah langit. Tanah Jawa menutup kisah panjangnya dalam keheningan yang utuh. Segala yang pernah bergolak kini menyatu kembali dengan waktu. Seolah tidak pernah terjadi apapun, namun sesungguhnya segalanya telah berubah. Tanah ini telah menjadi saksi. Saksi atas niat yang lurus dan niat yang menyimpang. Saksi atas kekuatan yang disalahgunakan dan kebijaksanaan yang menahan diri. Ia menyimpan semua jejak itu bukan untuk diungkit, melainkan untuk menjaga keseimbangan agar tidak runtuh kembali. Tidak ada pemenang sejati dalam perang gaib. Yang ada hanyalah pelajaran tentang batas. Ketika manusia melampaui batasnya, alam bereaksi. Ketika alam dilanggar, ia menuntut penyeimbang. Dan ketika keseimbangan dikembalikan, semua kekuatan baik maupun gaib harus rela mundur. Syekh Subakir tidak dikenang sebagai penakluk. Ia dikenang sebagai penjaga. Penjaga yang tidak menetap, tidak menuntut, dan tidak meninggalkan bayangan. Kehadirannya terasa justru karena kepergiannya. Tanah yang dulu bergolak kini tenang, bukan karena terkunci, melainkan karena dipahami. Bangsa jin kembali ke asalnya. Mereka tidak kalah, tidak pula menang. Mereka belajar,
Sebagaimana manusia belajar bahwa hidup berdampingan hanya mungkin terjadi ketika masing-masing menghormati ruang dan perannya. Kekuasaan tidak lagi menjadi tujuan, melainkan keseimbangan. Manusia pun melanjutkan hidup. Mereka membangun, menanam, berdoa, dan mewariskan cerita dalam bentuk yang makin samar. Kisah perang gaib berubah menjadi bisikan. Bisikan menjadi legenda. Legenda menjadi mitos. Namun maknanya tetap hidup di bawah sadar kolektif tanah ini. Disitulah kekuatan sejati bekerja, bukan di medan perang, melainkan dalam kesadaran yang bertahan lintas generasi. Kesadaran untuk tidak serakah. Kesadaran untuk tidak menantang yang tak perlu ditantang. Kesadaran bahwa tidak semua kekuatan harus dibuktikan. Tanah Jawa berdiri sebagai penjaga terakhir. Ia tidak berpihak, tidak berbicara, dan tidak menghakimi. Namun ketika keseimbangan terancam, ia akan kembali mengingatkan dengan caranya sendiri. Dan selama manusia masih mau mendengar, kisah ini tidak akan pernah benar-benar berakhir. Ia hanya selesai untuk diceritakan, namun terus hidup untuk dijalani.